Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Adinda Amelia dengan NIM 22117014 dari Program Studi Pendidikan Guru Sekolah Dasar. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan hasil tugas saya untuk memenuhi penilaian ujian tengah semester pada mata kuliah Manajemen Kelas dengan dosen pengampu Dr. Robiatul Munajah SPD FPD. Pada kali ini saya akan melangsungkan presentasi yang berjudul Pengelolaan Lingkungan Belajar dan Memahami Karakteristik di Sekolah Dasar. Memasuki pembahasan yang pertama, izinkan saya untuk menyampaikan subpokok pembahasan yang akan saya sampaikan. Yang pertama itu tentang pengertian lingkungan belajar. Yang kedua, jenis ruang belajar. Yang ketiga, syarat lingkungan belajar. Dan yang terakhir, perencanaan lingkungan belajar. Baik, langsung saja kita masuk ke pembahasan yang pertama. Yang pertama, saya akan menjelaskan mengenai pengertian lingkungan belajar. Lingkungan belajar adalah semua yang tampak di sekeliling siswa dan adanya faktor-faktor yang mempengaruhi perkembangan dan tingkah lakunya dan menjalankan aktivitas mereka, yakni usaha untuk memperoleh perubahan dalam pengetahuan, kognitif, sikap, afektif, dan juga keterampilan psikomotorik. Di dalam lingkungan sekolah, pengelolaan kelas yang kondusif adalah salah satu contoh nyata untuk menciptakan lingkungan belajar mengajar yang efektif. Kelas yang kondusif ditunjukkan agar proses pembelajaran di dalam kelas dapat dikendalikan dan juga dikontrol dengan baik, sehingga menciptakan rasa nyaman bagi siswa dari sisi psikologis sehingga mereka siap untuk belajar. Manfaat lain dari suasana belajar yang nyaman adalah akan membuat proses belajar menjadi lebih efektif dan juga efisien. Hal ini karena saat siswa belajar dengan suasana hati yang baik, maka secara langsung akan membuat otak siswa akan lebih mudah menyerap materi yang ada dan tidak perlu membuang-buang waktu untuk mengulang-ulang materinya kembali. Yang kedua, saya akan menjelaskan tentang ruang belajar. Ruang belajar yaitu suatu ruang yang merupakan tempat berlangsungnya proses belajar mengajar. Dilihat dari fungsi atau kegunaannya, ruang belajar terdiri dari berbagai macam, diantaranya yang pertama lingkungan belajar di sekolah. Mencangkup semua faktor fisik dan juga sosial yang mempengaruhi proses belajar, mengajar, dan pembelajaran, seperti ruang kelas, fasilitas, hubungan antara siswa dan guru, serta budaya sekolah secara keseluruhan. Lingkungan yang mendukung dapat meningkatkan motivasi dan juga kinerja siswa. Yang kedua, ada lingkungan keluarga. Lingkungan keluarga memiliki peran yang sangat penting dalam pembelajaran anak sekolah dasar. Ini mencakup memberikan dukungan emosional, memberikan waktu untuk membaca bersama, membantu dengan pekerjaan rumah, dan menciptakan suasana yang positif terhadap belajar. Lingkungan keluarga yang menyenangkan dapat mendukung dan memotivasi anak untuk belajar, perkembangan kognitif mereka, sosial, dan juga emosi mereka. Selanjutnya, yang ketiga ada lingkungan masyarakat. Lingkungan masyarakat memiliki peran yang penting dalam pembelajaran siswa SD. Masyarakat yang mendukung dan terlibat dalam pendidikan anak dapat memberikan contoh positif, sumber daya tambahan, dan juga peluang pembelajaran di luar kelas. Dukungan dari masyarakat juga dapat memberikan motivasi anak untuk belajar dan juga membantu mereka untuk mengembangkan keterampilan sosial serta nilai-nilai yang penting bagi diri mereka. Memasuki pembahasan yang ketiga, yaitu syarat lingkungan belajar. Syarat-syarat lingkungan belajar yang baik meliputi yang pertama itu ada ketersediaan fasilitas yang memadai seperti ruang kelas yang nyaman dan terang, kursi dan meja, serta akses ke sumber belajar seperti buku dan juga teknologi. Yang kedua, keheningan atau minimum gangguan agar siswa dapat berkonsentrasi. Yang ketiga, kebersihan dan juga keteraturan ruangan untuk menciptakan suasana kelas yang nyaman. Lalu keempat, keselamatan fisik dan juga perlindungan dari bahaya. Kelima, ketersediaan sumber daya pendukung seperti guru dan fasilitator yang memadai dan didukung dari sesama siswa. Keenam, mengembangkan kelas sebagai lingkungan belajar yang menarik. Ketujuh, memanfaatkan lingkungan sebagai sumber belajar. Memasuki pembahasan yang terakhir tentang perencanaan lingkungan belajar. Perencanaan lingkungan belajar yang kondusif adalah lingkungan belajar di sekolah dalam suasana berlangsungnya interaksi pembelajaran. Situasi belajar yang kondusif ini perlu diciptakan dan dipertahankan agar pertumbuhan dan juga perkembangan peserta didik dapat efektif dan juga efisien, sehingga tujuan tercapai secara optimal. Lalu di sini ada beberapa perencanaan
Lingkungan pembelajaran. Yang pertama itu pemilihan lokasi yang tepat. Lokasi merupakan suatu area yang secara umum dapat dikenali atau dibatasi. Berkaitan dengan pemilihan lokasi, maka letak suatu lokasi sekolah diharapkan dalam keadaan baik dan juga optimal. Yang kedua itu penyediaan sarana dan juga prasarana. Perlu dilakukan perencanaan lingkungan belajar sarana prasarana secara berkala agar tujuan pendidikan dapat tercapai dengan efisien. Lalu yang ketiga ada desain ruangan yang tepat. Dalam manajemen kelas yang efektif, lingkungan fisik merupakan faktor yang sangat penting. Oleh karena itu, lingkungan fisik harus didesain secara baik dan efisien lebih dari sekedar penataan barang-barang di ruang kelas. Jadi, para guru juga harus bisa untuk menata ruang kelas mereka agar para siswa dapat nyaman belajar di dalam kelas dan juga tidak bosan. Jadi, para guru harus bisa menata ruang kelas sebaik mungkin dan juga sekreatif mungkin. Berikut adalah penjelasan tentang materi yang saya sampaikan. Sekian presentasi dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.